Rahman bin Abdullah bil Faqih itu pun hanya bisa memastikan bahwa nasab Ba'alawi itu secara mutawatir itu hanya sampai kepada cucu dari Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membahas siapakah sebenarnya yang menyusun nasab Ba'alawi untuk pertama kalinya. Tentunya di dalam beberapa konten saya yang lalu itu sudah saya jelaskan berdasarkan pertama analisa ya dari kitabnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Al-Fathul Musyiqah fi Ilbasil Khirqatil Aniqah, yang di sana itu menafsirkan, menginterpretasi bahwasanya nasabnya Ba'alawi dengan nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah nasab yang sama. Ya, padahal tentu kita ketika menelaah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tentu di sana menyebutkan nasab dari Ali bin Muhammad bin Jadid yang bersambung kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa, yang kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu ditafsiri bahwa yang dimaksud bahwa Ubaidillah ini ya sama dengan tokoh yang bernama Ubaidillah atau Ubaid. Antara yang tertulis dalam nasabnya atau syajarahnya Ba'alawi itu adalah Ubaid. Lalu kemudian ditafsirkan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bahwa Ubaid ini adalah Ubaidillah dan Ubaidillah itu adalah Abdullah. Sehingga tokoh Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah adalah tokoh yang sama. Lalu kemudian di dalam kitab Tarikh Hadramut karya dari Sholeh Al-Hamid itu pun juga menyebutkan bahwasannya pertama kali yang menyusun nasab Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan mengutip keterangan dari Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi yang merupakan murid dari Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, di sana disebutkan bahwa yang pertama kali menyusun nasab Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron, meskipun di dalam Tathbitul Fuad yang versi ringkasan yang disusun oleh Ahmad bin Hasan Al-Haddad itu tidak menyebutkan kutipan dari Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Dan kemudian untuk selanjutnya adalah Tathbitul Fuad versi yang lengkap itu dicetak ya dalam 3 jilid di tahun 1442 Hijriah ya. Nah, lalu kemudian pada kesempatan kali ini saya menemukan satu data yang lain yang untuk menguatkan itu semua, yaitu di dalam satu kitab yang berjudul Ithaf Bani Alawi yang disusun oleh Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, yang oleh kalangan Ba'alawi itu disebut sebagai Alamatud Dunya, dan beliau tentu adalah beliau adalah seorang ulama yang merupakan salah satu murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan beliau ini wafat pada tahun 1162 Hijriah ya. Dan kitab beliau atau beberapa karya beliau itu disusun, mayoritas karya-karya beliau itu dikompilasikan di dalam sebuah kitab yang kemudian diberi nama dengan Majmu' al-A'mal al-Kamilah li Mu'allafat wa Fatawa wa Rasail al-Imam al-Allamah al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih yang wafat pada tahun 1962, yang berjumlah 2 jilid ya, kurang lebih 900 halamanan. Nah, beliau ini memiliki salah satu karya yang bernama Ithaf Bani Alawi ya, yang di situ secara khusus membahas tentang nasab Bani Alawi. Hanya saja kitab itu termasuk kategori kitab yang hilang ya, kitab yang hilang yang tidak ditemukan. Namun untungnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang menyusun kitab Syamsud Dhahirah ya, itu menyantumkan bab yang keempat dari kitab Ithaf Bani Alawi bitahqiq nasabihimun nabawi, itu dicantumkan di dalam akhir dari kitab Syamsud Dhahirah yang versi manuskrip. Lantaran versi cetak itu sampai saat ini belum dicetak ya. Dan kemudian kitab Ithaf Bani Alawi bitahqiq nasabihimun nabawi yang merupakan karya dari Abdurrahman bil Faqih itu dimuat di dalam kompilasi dari karya-karyanya Habib Abdurrahman bil Faqih ya. Dan silahkan buka pada jilid yang pertama halaman 143. Nah, sedikit mengenai kitab ini, di mana memang kitab ini ditemukan hanya pada bab yang keempat saja
lantaran untuk bagian dari kitab-kitab yang lain itu tidak disebutkan ya. Artinya termasuk kategori kitab-kitab yang mafqud, kitab-kitab yang tidak ditemukan. Kemudian di sini saya akan tampilkan nanti contoh dari manuskripnya, dan tentu kitab ini adalah tadi berada pada bagian akhir dari kitab Syamsul Dhahirah ya, dan ini contoh manuskripnya ya, ditulis pada tahun 1307 Hijriah ya. Ya, ditulis pada bulan Syawal tahun 1307 Hijriah. Dengan tulisan dari Al-Fakir ila Fadlillahi wa Ihsanih, yaitu Hasan bin Sa'id bin Ahmad Hasan. Ya, samahahullah wa afa anhu, amin. Nah, dimana sebenarnya isi dari kitab ini ya, mukadimahnya ya. Dalam mukadimah akan saya bacakan. Qala Sayyidul Allama Mufti Hadramut Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur fi kitabih Syamsul Dhahirah tahta unwan Khatimat Hadhihi Syajaratil Azimah wa Dawhatil Fahimah. Berkata Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitabnya Syamsul Dhahirah, khatimah ya, penutup syajarah yang agung ini dan keluarga yang besar ini. Ilam anni lama jama'atu hadhihi al-waraqat fi usul wa fusul sadati ijmalan. Ketahuilah bahwa ketika saya mengumpulkan lembaran-lembaran di dalam usul dan fusul, berarti pokok-pokok dan bagian-bagian dari para sayyid ijmalan secara global, wa tala'a 'alaiha al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan ditelaah oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, azama 'alayya an alhaqa biha ma harrarahu 'allamatu waqtihi wa faridu asrihi Asy-Syarif Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih fi Tahkim Asy-Syajarah. Beliau berazam untuk untuk saya ikutkan, untuk saya gabungkan dengan syajarah ini, yaitu apa yang sudah disusun oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dalam menguatkan buku nasab ini atau pohon nasab ini. Wal hukma biha wal i'timad 'alaiha, dan menjadikan sandaran utama dalam nasab itu fi akhiri munsifin lahu fi waqi'atin tu'lamu, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini beliau membicarakan tentang nasab Ba'lawi. Silahkan buka di halaman 155, di mana di situ disebutkan judul ya, beberapa karya-karya dari nasab Bani Alawiyah, yaitu amma khusus nasabi sadatina al-Ba'lawi, adapun secara khusus nasab tentang nasab para keluarga Ba'lawi, al-ashraf al-Husainiyin, para ashraf yang bernisbatkan kepada Sayyidina Husain as-Sunniyin yang berfahamkan ahlu sunnah, fa inna nasabahum. Nah, ini maka sesungguhnya nasab dari Ba'lawi itu fi ghayatil wuduhi wal ishtihar, sangat jelas dan sangat masyhur, sangat populer. Kasyamsi fi rabi'atin nahar, seperti matahari di tengah hari. Walam tazal mahfudzatal usuli wal fusul, dan selalu atau seraya atau senantiasa terjaga usul-usul dan pecahan-pecahannya atau bagian-bagiannya. Tatalaqahul abna wal ahfad, yang diterima oleh para anak dan para keturunan, anil abai wal ajdad, dari ayah dan kakek, bitawaturi wal istifadah, dengan tawatur dan istifadah tersebar ya, wasama'il maqbul, dan pendengaran yang diterima. Wa qad itana bihi katsirun minal a'immatil mutali'in, dan banyak dari ulama-ulama yang menelaah itu memperhatikan nasab tersebut, wastiqatul wari'in, dan juga oleh para orang-orang yang terpercaya yang memiliki sifat wira'i, wa allahu fihi mu'allafatin katsirah, dan mereka menyusun beberapa karangan-karangan yang banyak, maujudatan masyhurah, yang ada, yang terkenal. Nah, ini yang menjadi mahalus syahid. Fa awwalu man sannafa fihi, maka pertama kali tokoh yang mengarang tentang nasab Ba'lawi atau menyusun tentang nasab Ba'lawi, yang pertama adalah Syekh Al-Imam Syamsuddin Abdul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Syekh As-Segaf, kitabahu Al-Musamma bil Jawahir Saniyah fi nisbatil itratil Husainiyah, yaitu dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahir Saniyah fi nisbatil itratil Husainiyah. Dan tentu ini merupakan satu bukti yang sangat real ya, bahwasanya pertama kali tokoh yang menyusun nasab Ba'lawi itu memang Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Lantaran tidak di sini Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih tidak menyebutkan tokoh yang sebelum dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, maka beliau wajar mengatakan fa awwalu man sannafa fihi Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sehingga benar hal ini menunjukkan menguatkan pandangan yang tadi pertama saya sampaikan, bahwasanya memang pertama kali yang menyebutkan itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran.
pertama kali yang menyusun nasab Alawi itu memang Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh dari mereka, yaitu misalnya seperti ini, saya ringkas saja biar nggak terlalu panjang. Nuruddin Ali bin Ahmad bin Hasan Bajabahan Ba'alawi, yang nyusun satu karangan yang mencakup laki-laki dan perempuan dan suami atau istri-istrinya, Mansyuron fi Ghayatil Itqan. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad bin Husain bin Abdurrahman Ibnul Faqih Muhammad Ba'alawi, ya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Abdullah bin Syah bin Abdullah bin Syah Al-Idrus, ya, yang menyusun kitab tersebut, dan beliau dikomentari oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, waqad ra'aitu bi khati ibnihi al-Allamah Zainal Abidin alladhi khalafa walidahu fil maqam, dan saya menuliskan, saya melihat tulisan dari Zainal Abidin Al-Idrus yang menggantikan ayahnya dalam makom ini, anna walidahul mazkur, bahwa ayah dari yang disebutkan tadi, cuma ala jam'ihi wa ta'lifihi aktsaru a'yanis sadatil kiram, para tokoh-tokoh dari para sayyid al-kiram yang mulia-mulia itu sepakat untuk mengumpulkan nasabah Alawi dan untuk menyusunnya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh dan tentu ini siapa, Zainal Abidin inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi untuk menyusun kitab Ar-Raudul Jalil fi Nasab al-Ba'alawi. Itu ya. Sehingga di sini ada keterkaitan. Karena memang kewafatan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini tentu lebih awal ya daripada kewafatan dari Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi. Nah, itu untuk yang kelima ya. Dan untuk yang keenam itu adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus bin Abdullah bin Syekh Al-Mutaqaddim Dzikruh tadi yang disebutkan ya. Oke. Kemudian yang ketujuh itu adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang menuliskan furu atau cabang dari Ba'alawi ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan itu adalah ayah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Ba'alawi, yang beliau tambahkan data-data dari yang beliau dapatkan ya. Kemudian yang kesembilan adalah musannif ini, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ya. Sehingga itulah beberapa ulama-ulama dari tokoh Ba'alawi yang menyusun nasab Ba'alawi ya. Jadi ada berapa itu? Ada 9 tokoh ya. Nah, lalu apa saja yang dilakukan oleh penulis kitab ini, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, dalam menyusun nasab Ba'alawi? Maka beliau menegaskan setelah menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang menyusun nasab Ba'alawi tadi, maka beliau mengatakan, fatalabtu hadhil mu'allafati jami'aha, saya mencari seluruh kitab-kitab yang disebutkan tadi, wa jama'tu ma qadartu alaihi min nusakhiha as-sahihah, dan saya kumpulkan apa yang saya mampu dari beberapa naskah-naskah yang sahih. Fata'ammaltu usulaha wa furu'aha, maka saya renungi usul dan furu'nya. Walakhastu, dan saya ringkas minha, dari seluruh naskah-naskah tadi, mu'allafan, menjadi satu karangan jami'an yang mengumpulkan, muhitan, yang menyeluruh, bil usuli wal furu', kepada usul, kepada artinya leluhur-leluhur ya, wal furu', dan juga cabang-cabang. Faja'a bihamdillahi fardan fi dzalikal jam'i, sehingga kitab ini menjadi satu karya yang satu-satunya. Wa fihi kullu tahqiqin majmu', dan di dalamnya terdapat seluruh penelitian majmu' yang terkumpul. Wa kullu ma zitu fihi min furu' aw alhaqtuhu min masyahid wa masmu', dan semua yang saya tambahkan itu yang berupa cabang, atau yang saya tambahkan yang berdasarkan dari apa yang saya saksikan dan saya dengar. Fadzalika ba'da husulil ilmi bihi min tariqih, dan itu setelah didapatkannya pengetahuan dari jalurnya. Ilman darurian, secara keyakinan yang pasti, au nadhurian, atau secara logika, au dhannan ghaliban, atau prasangka yang kuat. Fitaksili dalika, dalam menyusun kaidah itu, wa tafsilihi, dan menguraikannya, wa tahririhi, dan merapikannya, wa tahqiqihi, dan mentahqiqnya. Wasama itu, dan saya namakan karya tersebut dengan bil ithaf, dengan nama Ithaf Bani Alawi, Ithaf Bani Alawi tadi, kama taqaddama dzikruhu. Kemudian fama fil usul, adapun dalam tokoh-tokoh leluhur ya, faqad ijtama'at alaihi tilkal mu'allafatu kulluha, maka seluruh karya-karya atau kitab-kitab tadi itu sudah terkumpul atasnya. Wa amma malahiqa biha minal fusul fa kullu wa amma malahiqa biha minal fusul, adapun yang
ditambahkan dari beberapa cabang, maka itu kembali fakullu mu'allafin ila zamani ta'lifih, maka setiap karangan atau karya dalam nasab Ba'alawi itu dikembalikan kepada masa penyusunannya. Wa man faradtu ana illa bi tabaqati ahli hadzal zaman, dan apa yang saya lakukan sendiri itu hanya menambahkan generasi dari penduduk masa ini atau ahli zaman ini, alladzina tashulu ma'rifatuhum bitawaturi wal istifadati wal iyan, yang mudah untuk diketahui melalui jalur mutawatir atau istifadah atau sangkaan. Wa bidzalika yu'lamu anna nasaba sadatina al-Ba'alawi, dan sehingga dengan hal itu maka diketahui bahwa nasab para keluarga Ba'alawi lam yazal ilal an, sampai saat ini, fi ghayatil hifzi, itu dalam puncak penjagaan, wa nihayatil itqan, dan puncak dari kekokohan. Wa kutubuhu al-mu'allafatu fihi, dan kitab-kitab nasab Ba'alawi yang disusun di dalamnya, al-mutaqaddim dzikruha, yang disebutkan sebelumnya, itu umdatun, itu bisa menjadi sandaran lil qadi, untuk qadi, wal mufti, untuk mufti, wa ghairihima, dan juga selain dari keduanya. Lianna musannifiha al-mutaqaddim dzikruhum, ya karena para penyusun dari kitab-kitab yang disebutkan tadi itu termasuk dari kategori imam-imam yang terkenal, wasiqatul Islam, dan orang-orang yang terpercaya dalam agama Islam. Waqad dzakaru dzalika bil jazmi, dan mereka telah menyebutkan hal itu dengan kepastian. Fa dzahir annahu an ilmin, maka secara zahir, nasabnya Ba'alawi itu berdasarkan atas ilmu, li qurbiz zaman, karena dekatnya masa. Wa imkanil musyahadati wal iyan, dan mungkinnya penyaksian dan menyaksikan secara langsung. Wa talaqi mimman qablahu min ahli ilmi bidzalika wal itqan, dan menerima itu semua dari orang-orang atau tokoh-tokoh sebelum mereka dari ahli ilmu dan dari orang-orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu. Wa annahu la wajha li ta'ini ta'inin fi dzalika wala mahalla, sehingga tidak ada kesempatan untuk kritik dari orang yang kritis bidzalika dalam nasabnya Ba'alawi, wala mahalla, dan tidak ada tempat. Wala yatajarra'u ala dzalika, dan tidak berani atas hal itu ba'da an ittadahalahu, setelah sudah menjadi jelas baginya, illa man fi qalbihi khalalun, kecuali orang yang di dalam hatinya terdapat kekurangan. Bal rubbama yakunu majtama'at alaihi hadhil mu'allafatu kulluha, bahkan barangkali karangan-karangan ini semuanya itu terkumpul atau sepakat atas hal itu, yaitu minat tabaqatil lati, dari generasi-generasi, allati muntahaha ahfadus segaf, dari generasi-generasi yang ujungnya itu adalah dari generasinya cucu dari Abdurrahman As-Segaf kal mutawatirah, seperti seperti kitab-kitab atau karangan-karangan yang mutawatir. Fa inna nusakhaha al-mawjudata tafuqu ala 20 nuskhatan muharraratan. Karena naskah-naskah yang ada itu lebih dari 20 naskah yang terjaga. Faqad sarrahal ulama, dan para ulama telah menegaskan bi anna tawaturul kutub, bahwasanya mutawatirnya kitab-kitab itu mu'tabarun katawaturul khabar, itu dianggap seperti mutawatirnya hadis. Nah, dari teks ini ya, bahwa Rahman bin Abdullah bil Faqih itu pun ya hanya bisa memastikan bahwa nasab Ba'alawi itu secara mutawatir itu hanya sampai kepada cucu dari Abdurrahman As-Segaf. Siapa cucu dari Abdurrahman As-Segaf? Yang diantaranya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Artinya kemutawatiran atau status mutawatir yang dimiliki oleh nasab Ba'alawi itu hanya berujung kepada Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau generasi-generasinya. Nah, untuk sebelumnya kan nggak ada. Makanya di sini kan di awalnya untuk pertama kali ulama ya yang menyusun nasab dari Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan siapa? Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih ini tidak menyebutkan satu tokoh pun yang menyusun nasab Ba'alawi sebelum Ali bin Abu Bakar As-Sakron, sehingga bisa dipastikan di sini bahwasanya kemutawatiran, kemasyhuran, keistifadahan nasab Ba'alawi itu hanya dimulai dari cucu-cucu Abdurrahman As-Segaf, yang diantaranya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Untuk masa sebelumnya itu tidak ada data sama sekali. Nah, sehingga ini adalah suatu data yang sangat penting, bahwasanya untuk menguji nasab Ba'alawi yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, itu mentoknya, ujungnya hanya kepada generasinya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan untuk generasi sebelumnya itu tidak bisa diuji. Nah, sehingga kita
membutuhkan data-data dari dari Ba'alawi ataupun non Ba'alawi yang mengisbatkan bahwasannya nasab Ba'alawi itu sudah syuhroh, sudah istifadoh sebelum masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Padahal memang di sini sudah ada pengakuan dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih bahwa status kemasyhuran, keistifadohan dari nasab Ba'alawi itu mentoknya hanya kepada generasinya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sehingga dari sini sudah menjadi jelas bahwasanya untuk tokoh yang pertama kali menyebutkan atau menyusun nasab Ba'alawi itu memang dari generasi Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan sebelum beliau itu tidak diketahui, sehingga kemutawatiran dan kemasyhurannya itu pun bermasalah sebelum masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.